berfungsi untuk menjadi lembaga investigatif atau lembaga pemeriksa keuangan, yaitu seluruh penggunaan keuangan negara itu nanti akan diaudit oleh BPK, terutama penggunaan anggaran negara yang ada dalam APBN maupun APBD. Dasar konstitusionalnya ada di pasal 23E. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas mandiri. Hasil pemeriksaannya nanti akan digunakan oleh DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau oleh badan sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi ini yang kemarin saya sempat sampaikan bahwa secara kelembagaan BPK ini adalah lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, termasuk juga kesetaraan itu jika dihadapkan atau dibandingkan dengan DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Nah, cuman secara kewenangan yang diperankan oleh BPK ini sebenarnya adalah dalam rangka mensupport salah satu dari kewenangan parlemen, yaitu dalam konteks fungsi budgeting atau fungsi anggaran. Nah, oleh karena itu menjadi bisa dipahami kalau rumusan konstitusi pasal 23E ayat 2 yang berbicara tentang hasil investigasi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK itu kemudian harus diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Jadi KPK tidak bisa menindaklanjuti atau mengambil sikap sendiri terkait dengan hasil pemeriksaannya, tetapi dia kemudian menyerahkan kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti. Kalau misalnya ada indikasi korupsi, bisa juga hasil audit BPK itu digunakan oleh KPK atau Kejaksaan atau Polri untuk mengusut lebih lanjut dugaan terkait dengan beberapa penyimpangan-penyimpangan di bidang anggaran. Di pasal berikutnya, yaitu pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Jadi terkait dengan kewenangan DPR untuk memilih pejabat publik, itu ada beberapa jabatan-jabatan publik yang mengharuskan adanya keterlibatan DPR. Selain BPK, kita tahu DPR juga terlibat dalam hal rekrutmen pejabat publik di Komisi Yudisial, lalu kemudian untuk pemilihan Hakim Mahkamah Agung, dan untuk pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan beberapa jabatan-jabatan lainnya. Nah, dalam konteks ini ada dua skema atau ada dua model kewenangan DPR dalam memilih pejabat publik. Satu, kewenangan yang mengharuskan bahwa pejabat publik itu menjadi otoritas DPR untuk memilihnya. Nah, masuk pada kategori ini adalah anggota BPK. Jadi anggota BPK itu kewenangan untuk menyeleksinya sepenuhnya berada di tangan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, yang kemudian setelah selesai proses itu nanti akan diserahkan ke Presiden untuk kemudian di-SK-kan. Kenapa ke Presiden? Ya karena memang dalam sistem presidensil, Presiden itu adalah kepala administratif tertinggi dalam konteks negara kita. Sehingga sekalipun BPK ini fungsi untuk rekrutmennya berada pada DPR, tetapi secara administratif tetap itu nanti harus diresmikan oleh Presiden.
Itu satu. Yang kedua, ada juga kewenangan DPR yang kewenangannya itu bukan memilih, tapi menyetujui. Ya kan, setuju atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, dalam konteks ini misalnya dalam hal rekrutmen calon hakim agung, calon hakim konstitusi, lalu kemudian calon komisioner KY, termasuk juga dalam konteks pemilihan Kapolri atau Panglima TNI. Jadi pada prinsipnya yang punya kewenangan untuk melakukan seleksi itu ada di eksekutif, presiden. Tetapi presiden oleh konstitusi diamanatkan untuk melibatkan DPR dalam konteks tadi, memberi persetujuan. Jadi bedanya kewenangan DPR dalam seleksi pejabat publik dari kewenangan memilih dengan kewenangan menyetujui, itu bedanya ada pada kalau kewenangannya itu adalah memilih, berarti dia punya otoritas tunggal. Sementara kalau dia kewenangannya adalah menyetujui, berarti proses awalnya itu ada di lembaga lain. Nah, biasanya itu ada di presiden. Nanti baru setelah presiden menyeleksi melalui mekanisme pembentukan satu badan yang kita kenal dengan tim sel, tim seleksi jabatan publik. Nanti hasil penyaringannya baru kemudian diajukan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Jadi kewenangan DPR dalam konteks menyetujui itu berarti dia tidak terlibat dari awal, tapi dia terlibat baru setelah adanya penyaringan yang dilakukan oleh Presiden melalui badan yang dia bentuk secara ad hoc yang biasanya dikenal dengan tim sel atau tim seleksi. Nah, khusus untuk BPK ini, oleh konstitusi, kewenangan untuk melakukan rekrutmen itu diserahkan sepenuhnya kepada DPR. Nah, ini sekali lagi mengkonfirmasi pernyataan atau ketentuan pasal 23E ayat 2 tadi, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa secara fungsional, fungsi-fungsi BPK itu sangat berkait dengan fungsi DPR, terutama dalam konteks ini adalah fungsi budgeting. Nah, karena keberadaan BPK secara fungsional itu sangat terkait dengan atau dalam rangka mensupport kewenangan DPR di bidang budgeting, maka menjadi bisa dipahami kalau rekrutmen terhadap anggota BPK itu oleh konstitusi diserahkan kepada DPR. Nah, walaupun di situ ada kata-kata dengan memperhatikan pertimbangan. Nah, memperhatikan pertimbangan ini kalau dilihat secara yuridis, ini sebenarnya tidak mengikat karena pertimbangan itu ya hanya sekedar masukan lah, kira-kira begitu. Yang itu bisa dipertimbangkan, bisa juga diabaikan. Sehingga kata-kata dengan memperhatikan pertimbangan DPD itu sebenarnya secara bahasa hukum tidak punya makna yuridis sama sekali. Ini hanya sekedar himbauan saja, himbauan. Oleh karena itu, apakah pertimbangan DPD dalam proses rekrutmen anggota BPK itu akan ditindaklanjuti atau diperhatikan atau diikuti oleh DPR, itu pada akhirnya ya sepenuhnya diserahkan kepada kemauan politik DPR. Kalau dia lagi baik ya mungkin akan dipertimbangkan, kalau enggak ya sudah dicuekin. Nah, sehingga jenis-jenis perumusan norma yang seperti ini sebenarnya kemudian harus kita katakan sangat mubadir sekali. Jadi ada ketentuan di dalam konstitusi yang ketentuan itu secara hukum kemudian tidak punya makna. Nah, hampir semua kewenangan DPD, termasuk kewenangan dia untuk terlibat dalam rekrutmen anggota BPK ini, secara yuridis juga tidak punya makna apa-apa, kecuali hanya sekedar himbauan moral. Nah, ini tentu sesuatu yang patut kita sayangkan, karena selevel konstitusi ternyata memuat rumusan-rumusan norma yang kemudian tidak bisa dipaksakan keberlakuannya. Nah, sehingga kemudian ketika norma itu
tidak bisa dipaksakan keberlakuannya, ya berarti dia menjadi sia-sia. Sehingga kalau boleh kita bilang, ada dan tidak adanya rumusan norma dengan memperhatikan pertimbangan DPD ini sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi apakah ini akan tetap dipertahankan rumusan normanya begini atau kemudian suatu ketika misalnya kita hapus, ya nggak ada bedanya. Karena sama-sama tidak punya implikasi secara yuridis. Paling-paling cuman dia hanya punya implikasi secara prosedural saja. Dalam arti karena konstitusi mengamanatkan dalam proses rekrutmen anggota BPK itu konstitusi mengamanatkan dia harus memperhatikan pertimbangan DPD, ya berarti secara prosedural itu harus dilalui. Artinya DPR harus mengirim surat untuk meminta pertimbangan kepada DPD, tetapi apakah jawaban dari DPD tadi itu akan menjadi pertimbangan atau tidak, itu secara yuridis sama sekali tidak mengikat. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi sangat kita sayangkan karena bahkan di level konstitusi pun ada aturan-aturan atau norma-norma yang kemudian tidak bisa ditegakkan. Nah, padahal konstitusi ini adalah hukum tertinggi negara, sehingga apa? Norma hukum dari sebuah peraturan yang dia keberadaannya tidak bisa dipaksakan keberlakuannya, itu pada akhirnya akan mengganggu atau sedikit mengurangi marwah dari sebuah peraturan. Jadi peraturan yang baik, peraturan yang punya marwah, yang punya wibawa, itu adalah peraturan yang seluruh norma aturan di dalamnya itu bisa dipaksakan keberlakuannya. Artinya kalau ada penyimpangan, kalau ada pelanggaran, maka itu bisa dikenai sanksi. Nah, kalau ada aturan yang kemudian kita rumuskan ternyata di lapangan ada pelanggaran dan itu tidak menimbulkan konsekuensi apapun, maka secara teori itu sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai norma hukum. Karena salah satu ciri pembeda secara prinsip norma hukum dengan norma-norma lain, kalau teman-teman dulu mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu hukum itu kan dijelaskan beberapa norma, ya kan? Ada norma hukum, norma sosial, norma agama, norma adat dan sebagainya. Salah satu yang paling mencolok perbedaan antara norma hukum dengan norma selain norma hukum itu terletak pada ketentuan sanksinya. Artinya apa? Norma hukum itu bisa dipaksakan keberlakuannya yang ketika orang melakukan pelanggaran itu akan diancam dengan sanksi. Nah, sementara norma-norma yang lain itu tidak. Himbauannya adalah himbauan moral. Kalaupun ada sanksi, sanksinya pun juga sanksi sosial. Misalnya ya dia dikucilkan, ya kan, atau dia tidak nyaman lagi tinggal di suatu tempat kalau dia melanggar perilaku norma-norma sosial, norma agama dan sebagainya. Nah, sehingga mestinya ketika kita sudah merumuskan satu rumusan norma ke dalam tatanan hukum, kita harus bisa memastikan bahwa rumusan itu dalam tataran prakteknya akan bisa ditegakkan. Karena kalau tidak, maka tadi dia hanya akan mengganggu terhadap marwah sebuah peraturan perundang-undangan, apalagi selevel konstitusi. Pasal 23F ayat 2-nya bicara tentang pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Jadi struktur struktur organisasinya, ketua, wakil ketua itu dipilih secara internal dari anggota BPK yang ada. Jadi tidak melibatkan pihak eksternal. Pasal 23G, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi BPK itu ada di level pusat, tetapi juga sekaligus memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi dulu ini adalah perkembangan baru karena dulu dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen BPK itu hanya ada di tingkat pusat dan dimungkinkan untuk ada di provinsi, tapi itu sifatnya pilihan. Artinya bukan merupakan sebuah kewajiban. Nah, dengan rumusan pasal 23G ini, keberadaan perwakilan BPK di setiap provinsi itu sekarang merupakan sebuah keharusan. Artinya, tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang di dalamnya itu tidak ada perwakilan BPK.
Ketentuan lebih lanjut mengenai PPK itu diatur dengan undang-undang. Nah, ketentuan pasal 23G ayat 2 ini kalau dalam perspektif teori peraturan perundang-undangan, ini yang kemudian disebut dengan delegasi. Jadi delegasi peraturan. Itu maksudnya adalah perintah dari konstitusi atau undang-undang dasar untuk materi-materi tertentu itu untuk diatur lebih seksama, lebih rinci dalam undang-undang. Nah, hampir semua hal-hal yang ada di dalam konstitusi itu didelegasikan untuk diatur langsung di dalam undang-undang. Karena apa? Karena memang sifat konstitusi ini kan dia sebagai hukum dasar yang tidak mungkin isinya itu rinci dan detail. Tapi dia hanya berisi aturan-aturan yang bersifat fundamental dan mendasar, sehingga kemudian aturan-aturan detailnya itu nanti akan didelegasikan ke peraturan lebih lanjut, dalam konteks ini adalah undang-undang. Nah, kalau setelah undang-undang itu mengatur ketentuan lebih lanjut sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi, kok ternyata undang-undang masih memerintahkan untuk diatur lagi hal-hal tertentu, ya kan, hal-hal tertentu dalam undang-undang tadi ke peraturan yang di bawahnya. Dalam konteks ini misalnya adalah peraturan pemerintah, maka itu yang disebut dengan subdelegasi. Jadi pengaturan lebih lanjut, perintah pengaturan lebih lanjut dari undang-undang dasar ke undang-undang itu disebut delegasi, sementara pengaturan atau perintah untuk mengatur lebih lanjut yang diperintahkan oleh undang-undang kepada peraturan di bawahnya itu disebut dengan subdelegasi. Nah, sehingga dengan demikian ini menunjukkan sekali lagi aturan-aturan itu lalu kemudian bersifat hierarkis dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu yang kemudian dalam kacamata Hans Kelsen bahwa peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi rasionalitasnya di sini. Kenapa peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi? Karena keberadaan peraturan yang di bawah itu sebenarnya tidak lain adalah karena adanya delegasi atau subdelegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, karena keberadaan peraturan yang lebih rendah itu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka tentu cara mengaturnya juga harus mengindahkan aturan induknya atau aturan yang di atasnya. Nah, kira-kira sama lah kalau kita mengandaikan misalnya saya menyuruh bawahan saya untuk melakukan sesuatu. Tentu bawahan saya itu harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya perintahkan, bukan melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi isi dari perintah. Nah, konstruksi berpikir hierarki peraturan yang harus koheren dan konsisten dari atas sampai bawah itu kira-kira begitu. Jadi peraturan itu saling kait-mengait. Konstitusi sebagai peraturan tertinggi, undang-undang itu ada karena ada diperintahkan oleh konstitusi, PP itu juga ada karena ada perintah untuk diatur lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Nah, sehingga dengan cara yang seperti itu, maka peraturan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu mestinya dia harus koheren, ya kan, harus terpadu, tidak boleh kemudian di dalamnya itu mengandung kontradiksi-kontradiksi. Walaupun dalam kenyataannya kita masih temukan ada beberapa materi-materi yang itu dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya. Nah, kalau itu terjadi, maka kita masih bisa melakukan koreksi atau perbaikan melalui dua mekanisme. Satu mekanisme kalau itu adalah undang-undang, mekanismenya melalui legislative review atau sering juga dikenal dengan political review. Jadi DPR mengevaluasi sendiri undang-undang yang telah dibuatnya, apakah undang-undang tersebut itu ada kontradiksi atau pertentangannya dengan undang-undang dasar atau tidak. Jadi DPR bisa melakukan evaluasi sendiri. Nah, tindakan untuk mengevaluasi sendiri terhadap produk hukum yang telah dibuat DPR itu dengan pemerintah, dalam konteks ini adalah undang-undang, untuk melihat kesesuaiannya atau tidak dengan konstitusi, itu disebut dengan
legislative review atau political review. Nah, bisa juga mekanismenya dengan executive review. Executive review itu dilakukan oleh lembaga eksekutif terutama untuk melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Misalnya dalam konteks ini adalah perda. Perda itu bisa dilakukan mekanisme kontrolnya melalui mekanisme executive review. Sehingga kita tahu dalam proses penyusunan perda baik di provinsi maupun kabupaten kota itu kan sebelum dia diberlakukan secara resmi, dia harus dikirim ke Jakarta dulu. Diperiksa dulu oleh Menteri Dalam Negeri dan mungkin juga melibatkan Menteri Hukum dan HAM, apakah materi muatan yang di dalamnya itu bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, karena itu dilakukan oleh eksekutif, dalam konteks ini diwakili oleh Kementerian Negara, maka upaya sinkronisasi aturan yang dilakukan oleh eksekutif tadi itu yang kemudian dalam teori dan praktek disebut dengan executive review. Nah, yang ketiga itu apa yang disebut dengan judicial review. Nah, judicial review itu dilihat dari namanya, judicial berarti yang melakukan review itu adalah lembaga peradilan. Nah, di Indonesia ada dua peradilan yang bisa melakukan review terhadap peraturan, satu Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah Mahkamah Agung. Nah, bedanya antara political review dengan executive review dibandingkan dengan judicial review, kalau judicial review ini adalah proses review terhadap seluruh peraturan yang dibuat oleh negara. Jadi dia bisa mereview produknya legislatif, bisa juga mereview produknya eksekutif. Nah, sementara dalam konteks executive review dan legislative review, dia hanya boleh mereview produknya sendiri. Jadi misalnya DPR buat undang-undang, ya dia hanya boleh mereview undang-undang, nggak bisa dia mereview PP misalnya. Nah, presiden juga sama, eksekutif juga sama, dia dalam rangka melakukan eksekutif review terhadap peraturan perundang-undangan, objek yang bisa dia review itu hanya peraturan perundang-undangan yang ada di ranah eksekutif, ya kan? Atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang secara hierarki dia kedudukannya berada di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini misalnya peraturan daerah tadi. Nah, sementara judicial review itu bisa semua, baik yang dibuat oleh legislatif maupun yang dibuat oleh yudikatif itu sama-sama bisa direview. Nah, itu yang kemudian disebut dengan judicial review. Ini beberapa perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Yang pertama, perubahannya adalah dari segi struktural. Sebelumnya organisasi KPK hanya memiliki kantor perwakilan di beberapa provinsi. Ini yang tadi saya sebut karena memang kedudukan KPK itu dalam Undang-Undang BPK dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen itu tidak ada penegasan bahwa dia diharuskan untuk memiliki kantor di setiap provinsi. Oleh karena itu dulu memang ada beberapa kantor perwakilan BPK, tetapi dia hanya ada di kota-kota besar. Jadi misalnya seperti di Surabaya untuk Jawa Timur, lalu kemudian di Medan dan sebagainya. Jadi tidak keseluruhan. Nah, sekarang dengan adanya perintah secara langsung oleh konstitusi bahwa KPK itu harus punya kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia, maka itu secara struktural dia organisasinya sudah semakin diperkuat. Yang kedua, BPK tidak mempunyai hubungan dengan DPRD dan pengertian keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan hanya terbatas pada pengertian anggaran, pendapatan, dan belanja negara saja. Jadi dulu BPK itu hubungannya hanya dengan DPR di level nasional. Makanya kenapa kemudian tidak ada perintah dari konstitusi untuk dia wajib membuka cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, sekarang secara struktural hubungan KPK itu tidak hanya dengan DPR di tingkat pusat, tapi juga dengan DPRD. Makanya tadi di pasal 23E
ayat 2-nya itu disebutkan bahwa hasil pemeriksaan PPK itu selain diserahkan kepada DPR, DPD, juga kepada DPRD. Jadi sekarang fungsi-fungsi investigatif yang dilakukan oleh BPK itu juga bisa dimanfaatkan oleh DPRD untuk mensupport fungsi dan kewenangan dia di bidang pengawasan dan budgeting. Yang kedua, dulu yang menjadi objek pemeriksaan itu hanya terbatas pada anggaran pendapatan dan belanja negara saja, APBN. Nah, APBN ini, kenapa hanya APBN? Karena pengertian keuangan negara itu dimaknai secara sempit. Jadi yang hanya ada dalam APBN. Nah, sekarang pelaksanaan APBN itu juga terdapat di daerah-daerah melalui APBD. Nah, sehingga kemudian BPK juga bisa masuk ke situ. Bahkan di dalam undang-undang tentang keuangan negara itu juga diatur bahwa modal negara yang ada di BUMN dan di beberapa sektor-sektor swasta itu juga bisa diinvestigasi oleh BPK. Nah, walaupun ini sekarang jadi perdebatan. Perdebatannya begini. Menurut Undang-Undang PT, ya kan, perseroan terbatas itu, uang perusahaan itu kan dia harus dipisahkan kepemilikannya dengan uang pribadi, ya kan. Jadi misalnya saya mendirikan PT, lalu kemudian ada investor di situ, ya kan, ada modal segala macamnya, maka modal yang sudah dimiliki oleh PT tadi itu harus dipisahkan dengan kekayaan saya sebagai pribadi. Makanya salah satu konsekuensi dari sebuah organisasi yang berbentuk PT, kalau dia mengalami kebangkrutan misalnya pilot, maka secara prinsip dia tidak bisa menyeret harta pribadi. Jadi misalnya PTX itu punya hutang 1 triliun. Sementara aset dia itu misalnya hanya 100 miliar, ya kan, 100 miliar. Berarti untuk menutupi hutang-hutangnya kan nggak cukup itu. Nah, ketidakcukupan itu tidak bisa diambilkan dari uang pribadi karena tadi uang modal yang ada di PT itu dari awal memang sudah dipisahkan antara uang pribadi dengan uang PT. Nah, oleh karena itu dalam undang-undang PT, uang negara yang masuk ke BUMN misalnya, ya kan, badan usaha milik negara yang berbentuk PT, itu tidak bisa lagi diklaim sebagai uang negara dalam arti disamakan atau masih memiliki hubungan dengan uang negara. Itu memang uang negara, tapi uang negara yang sudah dipisahkan menjadi modal. Nah, kira-kira begitu, sehingga dia sudah masuk pada uang privat dalam konteks ini adalah uangnya PT. Nah, tapi sekarang itu nggak bisa begitu lagi. Itu tetap diklaim oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebagai uang negara, sehingga kalau ada BUMN misalnya, di situ terjadi korupsi dan lain sebagainya, BPK ini bisa masuk untuk mengaudit keuangan dari BUMN tersebut, termasuk juga BUMD. Nah, itu beberapa perkembangan-perkembangan. Yang kedua, secara fungsional, perluasan dari pemeriksaan atas pelaksanaan APBN menjadi pemeriksaan atas pelaksanaan APBN dan APBD, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam arti luas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi dulu pengertian pengawasan keuangan BPK itu hanya dimaknai dalam rangka pengelolaan APBN, tapi sekarang selain APBN juga meliputi APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam arti luas tadi. Jadi sepanjang satu pendanaan itu bersumber dari keuangan negara, apakah dia masuk ke badan publik atau badan swasta, itu BPK bisa masuk. Yang kedua, hasil pemeriksaan dilakukan tidak saja laporan kepada DPR, tapi juga kepada DPD dan DPRD Kabupaten Kota. Ketiga, objek pemeriksaan dari sebelumnya hanya terbatas pada lembaga negara dan atau pemerintah yang merupakan subjek hukum tata negara atau subjek hukum administrasi negara, itu sekarang meluas mencakup pula organ-organ yang merupakan subjek hukum perdata
seperti perusahaan daerah, BUMN, atau perusahaan swasta di mana di dalamnya terdapat kekayaan negara. Jadi dulu objek dari pengawasan BPK itu karena dimaknai hanya dia mengawasi APBN saja, dan APBN itu biasanya yang mengelola adalah lembaga-lembaga negara, maka objeknya dulu hanya terbatas pada penggunaan uang negara oleh lembaga negara. Nah, seiring dengan perluasan pengertian makna dari keuangan negara yang tidak hanya meliputi APBN dan APBD, tapi juga sekaligus keuangan dan kekayaan negara dalam arti luas tadi, maka objek yang bisa diperiksa oleh BPK itu tidak lagi semata-mata hanya lembaga negara. Lembaga-lembaga swasta, tetapi di dalamnya ada keterlibatan uang negara, itu juga bisa menjadi objek dari pengawasan BPK. Sehingga ini secara fungsional BPK sudah semakin berkembang lagi, tidak terbatas sebagaimana yang dulu diatur dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Ini objeknya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Yang pertama adalah jelas pemeriksaan keuangan. Jadi dari segi namanya saja, lembaga ini tupoksi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap keuangan, yaitu dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Makanya seringkali misalnya kita dengar DKI Jakarta itu hasil pengawasan BPK terhadap penggunaan keuangan itu memperoleh predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, itu adalah status tertinggi dari sebuah report yang dikeluarkan oleh BPK tentang pengelolaan keuangan negara oleh instansi tertentu yang dianggap clear, tidak ada masalah. Jadi WTP itu wajar tanpa pengecualian, itu berarti perencanaannya bagus, pengelolaannya juga bagus, tidak ada indikasi penyelewengan. Ya kan? Ada juga wajar dengan pengecualian, berarti dalam konteks tertentu itu wajar, tapi mungkin secara administratif itu ada persoalan sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang ketiga ya statusnya adalah tidak wajar, berarti di situ ada penyelewengan-penyelewengan. Itu pemeriksaan keuangan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, yaitu meliputi aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas program dan kegiatan pemerintah. Jadi pemeriksaan kinerja ini maksudnya adalah penggunaan keuangan itu tidak semata-mata didasarkan pada antara realisasi dengan kwitansi. Jadi misalnya begini, ada pengeluaran 100.000 misalnya, kwitansinya ada 100.000. Nah, itu kalau dilihat dari aspek keuangannya kan tidak masalah, ya kan, karena ada antara yang dikeluarkan dengan laporannya itu sama. Nah, tapi KPK bukan hanya itu yang diperiksa. Yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, meliputi ekonomi, efisiensi, efektivitas. Jadi maksudnya ini adalah apakah betul misalnya harga barang tertentu yang seperti itu adalah harganya segitu. Apakah betul misalnya dalam penyelenggaraan kegiatan tertentu itu menghabiskan 1 miliar, atau setelah dianalisis ternyata enggak, harusnya dia bisa menghemat lagi. Nah, itu yang disebut dengan pemeriksaan kinerja. Jadi kinerja atau aktivitas yang dilakukan itu dengan pengeluaran keuangannya itu apakah match atau tidak, atau di situ ada miss yang kemudian bisa menyebabkan kerugian terhadap negara. Yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan. Jadi pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK misalnya dalam konteks ketika KPK misalnya ingin menetapkan apakah perilaku tertentu yang dilakukan oleh pejabat negara itu korupsi atau tidak.
Salah satu yang harus dihitung oleh KPK itu kan adalah apakah terdapat kerugian negara atau tidak dari aktivitas yang dilakukan oleh pejabat tertentu. Nah, untuk melihat apakah ada kerugian atau tidak, nah KPK itu biasanya bisa meminta bantuan KPK untuk melakukan audit investigatif ini. Nah, itu yang disebut dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Fungsi BPK dilihat dari fungsi dan kewenangan yang melekat dari BPK itu, setidaknya kita bisa mengelompokkan menjadi 3. Satu, fungsi operatif, yaitu pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua, fungsi justisi, yaitu kewenangan untuk menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara atas perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara. Lalu yang ketiga itu adalah tugas advisory, memberikan advice atau memberikan petunjuk atau memberikan nasihat, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan tertentu. Jadi misalnya secara laporan keuangan ini sudah bagus, tapi ada potensi ini ada penyelewengan. Nah, BPK itu bisa memberikan advice atau memberikan rekomendasi kira-kira ke depan baiknya seperti apa agar kemudian pengelolaan negara, keuangan negara itu tidak tergelincir ke kasus-kasus korupsi yang itu bisa merugikan keuangan negara. Itu yang disebut dengan fungsi advisory. Baik, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan